Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh faktual yang signifikan yang terjadi dari intern atau dari dalam negeri yaitu polarisasi sosial yang terjadi di masyarakat. Polarisasi sosial terlihat jelas dalam perdebatan politik yang sering kali memecah belah masyarakat, misalnya selama pemilihan umum. Perbedaan pandangan politik seringkali diwarnai oleh sentimen yang kuat, sehingga menciptakan kesenjangan antar kelompok. Hal ini dapat mengarah pada konflik horizontal di mana masyarakat tidak lagi melihat satu sama lain sebagai sesama warga negara, tetapi lebih sebagai musuh berdasarkan afiliasi politik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh ekstern dari globalisasi dan budaya asing. Di sisi lain, tantangan eksternal datang dari globalisasi yang membawa masuk budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak generasi muda yang terpapar oleh nilai-nilai dari luar yang bisa mengkikis identitas asli dan budaya lokal, seperti individualisme yang berlawanan dengan semangat gotong royong yang diusung oleh Pancasila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Upaya mempertahankan marwah Pancasila. Untuk memastikan Pancasila tetap menjadi ideologi yang relevan dan terhormat, ada beberapa upaya yang dapat diambil, yaitu satu pendidikan karakteristik, yaitu mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dan kurikulum pendidikan di semua jenjang. Hal ini dapat diperlukan melalui mata pelajaran yang menekankan pada moralitas, etika, dan civic education. 2. Dialog dan komunikasi. Dalam mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman dan toleransi, forum-forum diskusi bisa diadakan dan membahas isu-isu yang memecah belah. Yang ketiga adalah penguatan hukum. Menegakkan hukum terhadap tindakan intoleransi dan radikalisasi, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap kelompok yang menyebabkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, sekian dari saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Kita dapat mengajak masyarakat untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti gotong royong dan kegiatan budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Yang terakhir, media sosial yang positif. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Pancasila. Kampanye yang mendukung nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, jadi kesimpulannya yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat nyata, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, dengan upaya yang terencana dan kerjasama dari semua elemen masyarakat, ideologi ini dapat tetap terjaga dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral dan kehidupan sehari-hari yang harus dijaga dan diamalkan. Jadi, itulah kesimpulannya. Sekian, terima kasih.